Istriku malah menyuruh keponakannya menggoda dan mengajakku ke ranjang. Liemo, Dasar Binatang. Apa yang kau lakukan pada keponakanku? Sayang, 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 sayang. Bibi, paman suami Bibi menggangguku. Sayang, aku tidak. Dengarkan penjelasanku. Masih berani membela diri? Buktinya sudah jelas di depan mata. Kau tunggu saja masuk penjara. Xiao Wei. Si Wei, jangan takut. Bibi akan membelamu. Pak polisi. Tangkap binatang ini untukku. Istriku, dengarkan penjelasanku. Aku tidak. Ikutlah kami. Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak. Sayang, dengarkan penjelasanku. Limo, ada yang mau menjenguk. Sayang, sayang. Kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal itu pada keponakanmu. Sudah terlambat. Ini perjanjian cerai. Menurut perjanjian pranikah kita, kau harus keluar tanpa membawa APA. Istriku, aku tidak bersalah. Tolong selamatkan aku. Kalau ibumu tahu, kau masuk penjara karena pemerkosaan. Masih bisa hidup lama? Tanda tangan saja. Kalau tidak, aku akan telepon ibumu. Memberitahu ibumu. Baik. Aku tanda tangan. Liemo. Kau tinggal di dalam saja dengan tenang. Jujur ku beritahu. Sebenarnya, dia bukan keponakanku sama sekali. Salahkan saja dirimu sendiri, menghalangi jodohku dengan Kak Feng. Sumen, dasar perempuan bajingan. Jadilah hantu pun aku takkan melepaskanmu. Sumen, dasar perempuan bajingan. Jadilah hantu pun aku takkan melepaskanmu. Bajingan. Aku terlahir kembali. Karena langit memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Di kehidupan ini, Sumen, aku juga akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan nama baik. Sayang, ini keponakanku, Wei Wei. Ini kan lagi liburan musim panas. Keponakanku mau coba kerja paruh waktu di perusahaan. Tolong aturkan ya. Halo paman, namaku Lin Wei. Panggil saja Wei Wei. Waktu itu, kalian taruh sesuatu di minumanku, lalu bilang aku memperkosanya. Kali ini aku mau lihat, trik apa lagi yang kalian punya. Baik, keponakan, kamu jago apa? Apa keahlianmu? Sayang, Wei Wei ini masih anak-anak. Bagaimana kalau ikut ke perusahaanmu? Bayar tambah pengalaman. Jadi sekretarismu saja. Apa tidak terlalu merendahkan keponakan? Tidak merendahkan. Yang penting bisa belajar dari paman. Itu sudah bagus. Lihat, Wei Wei sangat paham.
Sayang, aku akan siapkan beberapa masakan. Nanti malam kita minum-minum sedikit. Menyambut kedatangan Weiwei. Menyambut, atau mau aku yang tanggung jawab? Bagus, kebetulan aku juga lapar. Weiwei, Bibi tidak bisa minum alkohol. Hari ini, kamu harus temani pamamu dengan baik. Minum beberapa gelas. Paman, saya menghormatimu. Terima kasih sudah mengizinkan saya kerja di perusahaan. Aku agak kurang enak badan hari ini. Minuman ini, tidak usah diminum dulu. Sayang, ini kan pertama kalinya Weiwei menghormatimu dengan minuman. Berry Mukadong. Baru habis makan hot sore tadi. Sekarang tidak bisa minum alkohol. Kalau begitu minum teh saja sebagai pengganti anggur. Sayang, minum segelas dengan Weiwei. Ini kan pertama kalinya Weiwei menghormatimu dengan minuman. Sayang, kalau begitu, aku akan pergi untuk Xiao Wei membeli perlengkapan mandi. Kalian makan dulu saja. Baik, kalau begitu, pulang lebih awal ya. Xiao Wei, aku lihat pamamu. Tubuhnya agak tidak enak. Kamu bantu tante. Antar paman ke kamar untuk istirahat. Mengerti, Tante. Aku akan merawat paman dengan baik. Paman, apakah kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau aku bantu kamu istirahat? Tidak apa-apa, ayo, temani paman minum segelas lagi. Aku bantu kamu istirahat ya. Baik, Sayang, kamu tenang saja. Aku sudah siap semua. Sebentar lagi petugas keamanan datang. Bisa menangkap mereka basah tangan. Sayang hebat sekali. Setelah kamu dapatkan harta limo, aku akan menikahimu. Kakak Feng, kamu jahat sekali. Kamu tunggu kabar baik dariku dulu. Bapak petugas keamanan, akhirnya kalian datang. Ikut aku. Bapak petugas keamanan, ada di dalam. Suamiku, baru saja memperkosa keponakanku. Dan tidak membiarkanku melapor polisi. Mereka sekarang ada di dalam. berani melakukan hal seperti ini. Hal yang lebih buruk dari binatang. Tenang saja. Kami pasti akan menyeretnya ke pengadilan. Sayang, kalian lagi ngapain di sini? Kok ada polisi juga? Kamu, bukannya kamu harusnya di kamar? Aku nggak enak badan. Turun buat beli obat. Bapak-bapak polisi, ada apa di rumahku? Apa yang terjadi? Bukannya dia harusnya di tempat tidur? Aku juga nggak tahu. Setelah minum segelas anggur itu, langsung pusing dan tertidur. Dia ganggu kamu nggak? Nggak. Dasar tidak berguna. Jangan ngomong sembarangan. Suamiku, polisi cuma datang buat melakukan survei penduduk. Aku sudah daftarin. Kalian pulang dulu aja ya. Tadi kamu bilang, suamimu memperkosa keponakanmu?
Kami perlu bawa Swam untuk diselidiki. Sayang, apa yang terjadi? Aku memperkosa Xiao. Bagaimana mungkin? Pak polisi cuma dengar. Ada suara di rumah kami. Jadi datang cek aja. Rencana busukmu sudah ketahuan. Kali ini, aku takkan biarkan kamu berhasil. Kalau gitu sekarang sudah aman, kan? Aman, aman. Pak polisi, barusan mungkin aku salah dengar. Sekarang sudah tidak ada masalah. Bapak-bapak bisa pulang dulu. Bu, lain kali tolong lihat Jules dulu. Sebelum manggil kami duluannya. Sayang, kalau kondisi tubuh lagi tidak fit, harus lebih banyak istirahat. Aku sangat khawatir dengan kesehatanmu. Ini gimana sih? Aku jelas-jelas lihat dia meminumnya. Aku juga tidak tahu. Begitu kamu pergi, aku langsung pusing dan pingsan. Dasar tidak berguna. Beberapa hari ini ke kantor. Bawa ini. Cari kesempatan taruh di gelasnya. Aku mau semua orang di perusahaan tahu. Mengerti. Lihat sikapmu ini. Kalau tidak bisa kerjakan dengan baik, biaya pengobatan ayahmu. Yuris sendiri. Aku pasti akan kerjakan dengan baik. Apa ada perkembangan soal yang kusuruh kamu selidiki? Sudah ada beberapa petunjuk. Bukti akan segera didapat. Bagus. Setelah dapat buktinya, langsung beritahu aku. Sumen, dasar perempuan bajingan. Kali ini, aku tak hanya akan membuatmu keluar tanpa apa-apa, tapi juga akan menghancurkan reputasimu. Paman, sudah capek kerja sepanjang sore, minum dulu, istirahat sebentar. Taruh saja di sana. Paman, sudah kerja sepanjang sore. Capek, kan? Aku pijitin paman. Dulu di rumah, aku sering pijitin ayahku. Kamu sudah capek. Paman yang paling capek. Wei baru kasih paman air. Minum dulu, istirahat sebentar. Wei, dengar-dengar kondisi keluargamu kurang baik. Jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Kalau ada masalah, bilang ke paman. Paman pasti bantu selesaikan. Wah, terima kasih banyak, paman. Paman. Silakan minum. Wei, hari ini kenapa sih? Kok suruh minum terus? Kamu juga capek pijitin aku. Kamu saja yang minum. Aku nggak haus. Suruh minum ya minum. Kenapa? Nggak nurut? Maaf, paman, aku langsung bersihkan. Hello. Pas, sudah dapat buktinya. Dan sekarang Sumen, lagi sama Chen Feng di hotel. Apa? Kamu yakin itu Chen Feng? Berdasarkan data gambar dari investigasi sebelumnya, memang benar itu Chen Feng. Dasar kamu. Sumen, berani-beraninya selingkuh di siang bolong. Baik. Awasi dia baik-baik. Aku segera ke sana. Kamu pelan-pelan ya, Fong. Aku jadi sakit. Masa iya aku tega bikin kamu sakit, sayangku? Hahat. Oh. Tunggu. Waktu kamu kesini, suamimu nggak tahu, kan? Si bodoh itu masih di kantor. Mungkin sekarang udah tidur bareng Xiao Wei. Kita tunggu saja kabar baik darinya. Sayangku, kamu memang hebat.
Paman, kamu mau keluar? Aku ada urusan di luar. Tidak boleh, nggak bisa ditunda lagi. Waktu ayah sudah hampir habis. Kamu tunggu aku di kantor. Maaf. Paman, bahu kamu kotor. Harus tenangkan dia dulu. Jangan biarkan dia memberitahu. Xiao Wei. Paman akan keluar sebentar untuk urusan. Kamu tunggu saya di perusahaan. Tunggu sebentar. Saya kembali, kita pulang bersama. Baik, Paman. Ada apa? Kenapa jarum perak tidak berfungsi? Sekarang situasinya bagaimana? Pas. Mereka masih di kamar 616. Sudah masuk lebih dari 1 jam. Siapkan rekaman. Nanti masuk. Harus merekam orang-orang mereka. Dengan jelas. Ya, bos. Tidak tahu Xiao Wei, bagaimana keadaannya? Saya sehari pun tidak mau bersama si kura-kura kecil itu. Tinggal bersama. Jangan buru-buru, sayang. Kita coba lagi. Jahat sekali. Nanti begitu pintu terbuka, langsung mulai merekam. Harus stabil, tepat, dan tegas. Ya. Siapa? Hackback, jangan-jangan ketahuan sama istrimu? Nggak mungkin dia tahu. Bukan suamimu yang datang? Nggak mungkinlah. Sekarang dia seharusnya lagi sama Xiao Wei. Udah, jangan banyak mikir. Aku buru-buru pakai baju dulu. Siapapun itu, sembunyi dulu. Cepat, gedor pintunya. Cepetan. Aku nggak kuat nahan lagi. Di sini juga nggak ada tempat buat sembunyi. Kalian berdua, dorong bareng. Siap. Pas, tidak ada orang di dalam kamar. Di sana, cepat kejar. Ya, pas. Di sana, cepat kejar. Ya, bos. Pas. Di dalam, gangnya terlalu banyak. Aku tidak tahu mereka. Bersembunyi di mana? Kita sekarang pulang ke rumah. Pasti bisa menghadang mereka. Tidak usah. Tangkap basah saat berbuat. Kali ini tidak tertangkap. Mereka pasti sudah waspada. Pas. Jangan bicara lagi. Kalian berdua awasi dengan ketat. Jika ada kejadian lagi, langsung rekam video dulu. Ya. Pas. Di bahumu ada jarum perak. Paman, kamu mau pergi? Aku keluar ada urusan. Kamu tunggu aku di perusahaan. Mina Rick. Xiao Wei. Aku segera sampai. Malam ini pulang bersama makan malam.
Wah, nyaris ketahuan. Kamu yakin bukan suamimu yang datang? Aku telepon Lin Wei dulu ya. Speaker Dan mute. Hello, Xiaowei. Hari ini Limo nggak keluar kantor kan? Paman seharian di kantor. Sebentar lagi kami pulang. Oh, aku tahu. Aku harus pulang dulu. Limo sebentar lagi sampai. Jangan sampai dia curiga. Sayang, aku sudah selesai makan. Aku ke kantor dulu, urus sesuatu. Kalian makan pelen-pelennya. Gimana, berhasil? Enggak, aku rasa dia sudah mulai curiga padaku. Dasar tidak berguna. Urusan kecil aja nggak becus. Kayaknya kamu nggak mau nyelamatin ayahmu ya? Kasih aku kesempatan lagi, kali ini pasti bisa. Sepertinya besok aku harus turun tangan sendiri. Aku akan antar makan siang ke kantor sendiri. Nanti, kamu harus lihat dia makan. Kalau kali ini masih gagal, kamu dan ayahmu pulang aja nunggu mati. Bos, makanan hari ini aman. Urusan rumah sakit sudah diatur, sudah dipindah ke rumah sakit lain. Semua sudah diatur. Suman. Aku penasaran, kalau kamu lihat, teman yang kamu cari malah mulai bantu aku. Ekspresimu bakal gimana ya? Xiaowei. Nanti ikut aku keluar ketemu teman. Pak, mau keluar lama? Bibi sudah masak makan siang. Nanti akan diantar. Tenang, masih sempat. Kenapa tidak masuk? Teman Pak, aku tidak akan masuk. Aku tunggu di luar. Tidak apa-apa. Orang di dalam juga kamu kenal. Masak lihat. Ayah, Harusnya aku panggil kamu keponakan? Atau penapu? Pak, kamu bicara apa? Aku tidak paham. Tidak paham tidak apa-apa. Orang di ranjang itu kamu kenal? Kalau dia tahu, putrinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya, melakukan hal seperti ini, maka kondisinya pasti akan lebih parah. Pak, aku mohon padamu, jangan beritahu ayahku. Aku akan beritahu semua yang aku tahu. Kamu panggil aku APA? Pak Lee, aku mohon padamu. Ayahmu sudah aku pindahkan ke rumah sakit ini. Kalau mau selamatkan ayahmu, pertimbangkan baik-baik. Kata-kata paman. Mau dengar? Pak Lee, asalkan ayahku bisa diselamatkan. Aku rela melakukan apa saja. Masih panggil Pak Li? Panggil paman. Asalkan kau ikuti semua aturanku, Amo. pasti akan baik-baik saja. Kalau begitu, Suman Dan Shinfeng. menyuruhmu untuk menggoda dan mengajakku ke ranjang. Lalu memfitnahku melakukan pemerkosaan. Dan akhirnya membuatku keluar tanpa membawa APA? Ya, Lalu Suman. Apa rencana selanjutnya? Bibi. Sumen berencana datang sendiri ke perusahaan untuk mengantarkan sup ayam untukmu. Di dalam sup ayam itu sudah ditambahkan sesuatu. Nanti saat kamu mulai terpengaruh, akan diperlihatkan ke seluruh perusahaan. Dasar perempuan bajingan.
Bisakah kamu menghubungi Chen Feng? Bisa. Nanti lihat situasi, jangan sampai merekam video. Paman, bagaimana dengan ayahku? Tenang saja. Ikuti semua perkataanku. Biaya pengobatan ayahmu akan kutanggung semuanya. Terima kasih, Paman. Sayang, sup ayamnya sudah datang. Coba cicip. Ini sup yang kumasak sendiri untukmu. Ini sup ayam yang aku masak dari pagi. Aku habiskan waktu sepanjang pagi untuk memasaknya. Untuk menguatkan tubuhmu. Anda harus mencicipinya. Direktur Lee sangat beruntung. Memiliki istri yang begitu baik hati. Aku belum lapar, kamu makan dulu saja. Sayang, aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya. Kasihlah aku muka. Cisipila. Sayang, anak buahmu sedang memperhatikan. Kasihlah aku muka. Baiklah. Kamu keluar dulu. Ya, bos. Sayang, bagaimana rasanya sup ayam ini? Minum lagi sedikit. Jangan dulu, simpan saja. Nanti aku minum lagi. Untung dosis yang ditambahkan cukup banyak. Asalkan kamu minum 1 teguk. Setengah jam kemudian akan bereaksi. Sayang, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kerjamu. Xiaowei, kamu harus merawat paman dengan baik. Habiskan supnya. Halo, semuanya sudah siap. Rencana berhasil. Secretaris Lee. Bos kalian bilang, setengah jam lagi, semua kepala divisi harus ke kantornya. Dia ada hal penting yang mau disampaikan. Ya, Bu. Semua sudah siap? Sudah siap semua, bos. Baik, lakukan sesuai rencana. Chen Feng sudah datang? Sudah sampai di bawah. Sekarang kamu telepon Chen Feng. Bilang saja padanya. Suruh dia segera ke kantor, untuk persiapan pesta perayaan. Chen Feng, tante sudah berhasil. Sekarang Limo sudah ditangkap. Benarkah? Bagus sekali. Aku langsung naik ke atas. Tante menunggumu di kantor Direktur Utama. Kamu sudah siap? Asal bisa menyelamatkan ayahku. Aku rela melakukan apapun. Tenang saja. Paman akan jaga situasi. Pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Asal kamu nurut sama paman. Semuanya pasti tidak akan ada masalah. Panggungnya sudah disiapkan untukmu. Bisa tidaknya menyelamatkan ayahmu. Tergantung penampilanmu.
Sayangku Man-Man, jangan-jangan kamu sembunyi? Kak Feng, kamu datang. Tante sudah membawa Limo ke kantor keamanan. Sebentar lagi dia balik. Hi Wei. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Setelah semuanya selesai, kami pasti akan menyembuhkan ayahmu. Terima kasih, Kak Feng. Kak Feng, ini adalah sup ayam kesehatan yang sengaja disiapkan Tante untukmu. Di dalamnya ditambahkan banyak bahan, biar kamu bisa memulihkan tubuhmu dengan baik. Duduk. Wei, setelah penyakit ayahmu sembuh, pengobatan lanjutannya masih butuh banyak uang. Kamu punya rencana apa? Setelah ayahku pulih, aku akan kerja cari uang dan merawatnya. Kerja apa sih? Kerja cari uang itu capek banget. Kak Feng bantu kamu. Tidak usah, Kak Feng. Aku akan cari cara sendiri. Santai saja. Nanti perusahaan akan jadi milikku. Tantemu tidak akan tahu. Kak Feng, aku mau ke rumah sakit jenguk ayahku. Kamu mau apa? Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Jangan. Wei, kamu cantik sekali. Jangan. Lepaskan aku. Tolong. Ada orang tidak? Kok belum dibalas juga pesannya? Waktunya mengecek hasilnya. Aduh. Tolong. Ada orangnya. Tolong. Jangan. Coba tebak. Siapa cewek di dalam sana? Ya siapa lagi? Keponakan murahan Nyonya Bos. Nyonya Bos tadi masih ada di kantor. Si bos malah berani berbuat begitu di kantor. Kamu nggak ngerti deh, justru di bawah lampu lebih seru. Ya ampun. Kalian ngapain di sini? Kok nggak masuk? Tolong. Ada apa ini? Kok ada suara tangisan Xiaowei? Gedor pintunya. Cepat. Tolong. Liemo, Dasar Binatang. Bibi. Dia menggangguku. Sikwei, jangan takut. Bibi akan membelamu. Semuanya, cepat lihat. Di siang bolong begini, Limo si binatang ini berkali-kali mengganggu keponakanku. Nyonya Bos ternyata kembali lagi. Sekarang ada pertunjukan yang seru. Kalau hal ini tersebar, harga saham perusahaan mungkin akan anjlok. Limo, kamu sangat berani. Kenapa tidak berdiri dan menghadapi kami? Aku akan telepon polisi sekarang. Bibi, dia bukan. Jangan cari alasan untuknya. Meskipun dia adalah pamanmu. Hari ini aku akan membelamu. Limo, jangan pura-pura bisu di sini. Berdiri. Semua yang hadir hari ini adalah saksi. Aku akan merekam video untukmu. Sehingga kamu tidak bisa kabur. Tidak mau berdiri ya? Hari ini aku akan menunjukkanmu kepada semua orang. Ngapain ribut-ribut di depan kantor saya? Ngapain kalian berkumpul di sini? Kerjaan udah selesai semua? Bos, barusan ada orang yang mau menggoda Xiaowei. Kami sudah mengurungnya di dalam. Apa? Iya, Bos. Orangnya sudah kami kunci di dalam. Berani-beraninya di kantor saya. Mengganggu Xiaowei. Biar saya lihat.
Siapa yang berani sekali? Kan saya bilang, bos pasti nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Nggak tahu siapa yang nyuruh orangnya. Ayo masuk, lihat pertunjukannya. Sayang, Ada apa ini? Ini kan Limo. kamu pegang hate butte APA? Sayang, aku lagi merekam bukti. Sebentar lagi aku laporkan ke polisi biar dia ditangkap. Berani beraninya mengganggu Xiao Wei. Harus dihukum berat sama petugas keamanan. Sayang, serahkan saja di sini padaku. Oak, pastikan dia masuk penjara. Satpam, Tangkap dia. nanti antar ke pos keamanan. Bawa pergi. Dasar binatang. Berani-beraninya di kantorku. Mengganggu orang-orangku. Bangunkan dia. Suman. Diam kau binatang. Berani-beraninya mengganggu Xiao Wei. Tak perlu bicara APA. Nanti, aku akan sendiri mengantarmu ke pos keamanan. Istri. Apakah terlalu keras? Dia berani mengganggu Xiao Wei. Tamparan ini, memukulnya masih terlalu ringan. Istri benar. Jangan sekali-kali membiarkannya dengan mudah. Sekretaris. Antarkan dia ke pos keamanan. Lalu sewa tim pengacara terbaik. Buat dia mendekam di penjara selamanya. Ya, bos. Suman. Jangan jelaskan apa-apa. Apapun yang ingin kau katakan, bicaralah di pos keamanan. Kurasa kalian pasangan pezina. Sampai kapan kalian akan berakting? Istri, apakah tanganmu sakit? Berani-beraninya membuat tangan istriku sakit. Sayang, jangan pukul dia lagi. Tanganmu jadi kotor kalau memukul orang seperti dia. Tidak sepadan. Sayang. Serahkan Xiao Wei padaku. Mengganggu Xiao Wei sama saja dengan menampar wajahku. Sayang, kalau dia sampai terluka parah, justru kita yang akan disalahkan. Aku akan bawa dia ke pos keamanan sekarang. Memang istriku yang paling bijaksana. Aku terlalu marah sampai tidak bisa berpikir jernih. Sayang, kamu antar Xiao Wei ke rumah sakit sekarang. Dia ketakutan sekali. Baik, bawa dia ke pos keamanan. Siap, bos. Orang yang mengganggu Xiao Wei sudah ditangkap. Nanti akan diserahkan ke petugas keamanan. Semuanya, kembali bekerja. Xiao Wei, jangan takut. Tante Danoem pasti akan membalaskan dendammu. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Om. Sayang, kamu antar Xiao Wei ke rumah sakit. Aku yang bawa mereka ke pos keamanan. Kali ini kita ambil bunganya dulu. Aku ingin lihat Rencana jahat APA lagi. yang kalian punya. Sudah. Kalian tidak perlu di sini lagi. Pulang ke kantor dulu. Aku yang akan antar dia masuk sendiri. Ibu, perintah bos. Saya yang disuruh antar dia masuk sendiri. Kenapa? Perkataan saya sudah tidak didengar ya? Takut aku akan membebaskannya ya? Man. Tadi kamu terlalu kasar. Kalau aku tidak kasar, bisa menangani bajingan Limo itu? Kamu kenapa sih? Berani-beraninya macam-macam sama Xiao Wei. Bukan, dengar penjelasanku. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Awalnya cuma di kantor. Terus minum semangkuk sop. Seluruh badan jadi panas. Jadi tidak sadar. Lalu lihat Wei Wei seperti itu. Aku tidak bisa menahan diri. Itu sup yang kubuat untuk Limo. Aku kan tidak tahu. Sekarang gimana? Kamu tinggal di dalam dulu beberapa hari. Beberapa hari lagi, aku akan cari orang untuk keluarin kamu. Jangan. Man, aku tidak mau masuk. Kalau kamu tidak masuk, Limo pasti akan curiga.
Kakak Feng, demi masa depan kita. Hanya bisa menyusahkan kamu sebentar. Baiklah, Man-Man. Kamu harus selamatkan aku ya. Sol Liemo. Apakah kita masih akan menjebaknya? Sekarang dia sudah mulai waspada. Mendingan kita habisi saja. Alihkan perusahaan atas nama kita. Kamu baik-baik saja, Wei? Kamu pasti ketakutan hari ini. Semua salah Chen Feng, manusia berwajah binatang itu. Aku baik-baik saja. Wei, tenang saja. Tante pasti tidak akan membiarkan begitu saja. Si brengsek itu. Tapi Wei. Bagaimana kalau Urizen ini kita lupakan saja? Kalau ini tersebar, reputasimu juga akan rusak. Baiklah, Tante. Setelah kejadian ini, Tante juga sudah sadar. Laki-laki itu, semuanya tidak bisa diandalkan. Hanya diri sendiri. Kita harus punya uang dan kekuasaan sendiri. Wei, apa kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Tentu saja aku ingin. Sekarang Tante ada kesempatan untuk mendapatkan kendali atas perusahaan. Tapi, Tante harap kamu bisa bantu Tante sedikit. bantuan apa? Di brankas perusahaan pamanmu, ada stempel perusahaan. Asal kamu ambil dan berikan pada Tante untuk dipakai sebentar. Nanti bukan hanya biaya pengobatan ayahmu. Bahkan biaya perawatannya. Tante yang akan tanggung semuanya. Bahkan bisa memberikan kalian uang yang banyak. Mencuri itu tidak baik. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Siapa yang tahu? Atau kamu tidak ingin menyelamatkan ayahmu? Kamu pikir-pikir. Ayahmu masih terbaring di rumah sakit. Menunggu uang untuk biaya pengobatan. Kesempatan hanya sekali ini. Bantu Tante, ayahmu bisa selamat. Tidak bantu. Kamu tunggu saja untuk mengurus jenazah ayahmu. Kamu pilih sendiri. Baiklah. Aku akan coba. Nah, ini baru keponakan yang baik. Tenang, setelah semuanya berhasil, Tante tidak akan memperlakukanmu buruk. Paman, Bibi, dia menyuruhku mencuri dari kantormu, stempel perusahaan di dalam brankas. Akhirnya tidak tahan untuk menyentuh ini. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang, asalkan aku membantunya mendapatkan stempel itu, menyelesaikan prosedurnya, bisa mendapatkan kendali atas perusahaan. Dia berjanji akan melunasi semua biaya pengobatan ayahku. Dan akan memberi kita sejumlah besar uang. Dia juga bilang, menyuruhku pergi ke kantor keamanan, memahami Chen Feng. Benar-benar merencanakan dengan baik. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Tapi, Paman, Dengarkan kata-kata paman. Apakah dia memberitahumu kapan akan bertindak? mungkin dalam 1-2 hari ini, dia menyuruhku untuk mengambil kesempatan. Segera hubungi dia. Begitu dia menghubungimu, beritahuku segera, aku akan mengajarimu apa yang harus dilakukan. Kondisi terbaru ayahmu. Setelah konsultasi dengan ahli, menyesuaikan rencana perawatan. Sekarang kondisinya sangat stabil. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Semua biaya. Tidak perlu khawatir. Terima kasih, Paman. Aku pasti akan mendengarkan dengan baik. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Ingat. Setiap langkah sangat krusial. Jangan pernah di depannya memperlihatkan kelemahan. Untuk ayahmu. Dan untuk dirimu sendiri. Aku mengerti, Paman. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kalau keluar terlalu lama, dia akan curiga. Percayalah hati-hati. Suman, Shenfeng. Nafsu kalian tidak kecil. Aku hanya menunggu kalian sendiri, melompat ke dalam lubang yang sudah digali ini. Bos, sesuai dengan perintah Anda, sudah memindahkan dana utama perusahaan dan teknologi paten dengan aman ke perusahaan lain. Dokumen hukum terkait sudah lengkap semua. Bagus, untuk urusan utang. Sudah digadaikan atas nama perusahaan, meminjam 5 miliar rupiah dari bank, dan ke perusahaan rentenir lain yang berbeda.
meminjam pinjaman besar jangka pendek. Semua dana sudah dialihkan ke perusahaan lain. Artinya, perusahaan sekarang menjadi lubang hitam utang yang besar. Ya, betul. Uang ini mulai bulan depan membayar bunga. Jika terlambat, direktur perusahaan akan menanggung semua tanggung jawab. Tidak meninggalkan jejak APA pun. Sudah ditangani dengan bersih. Baik, kamu boleh pergi. Ya. Ada kabar apa dari Chen Feng? Bibi sudah berusaha untuk membebaskannya. Ini adalah stempel perusahaan. Dan bahan perubahan. Bawa ini ke Sumen. Paman, benar-benar akan memberikannya kepada mereka. Tidak akan ada masalah, kan? Tenang, saya sudah punya rencana. Stempel resmi, jika mereka mau, berikan saja. Sumen, kau pikir apa yang kau dapatkan? Adalah gunung emas dan perak. Tapi tidak tahu. Itu hanya akan menghancurkan kalian. Jerami terakhir. Permainan hampir berakhir. Kok lama banget sih? Cepat bawa ke sini. Tante, soal ayahku di sana, tenang saja. Nggak bakal mati, tunggu sebentar. Nanti aku akan suruh orang bayarin biaya rumah sakit ayahmu. Kalau gitu, aku duluan ya. Sepeden. Jangan lupa buat Limo tetap tenang. Feng berhasil. Akhirnya berhasil. Mulai sekarang, perusahaan ini milik kita. Sayang, aku tahu kamu pasti bisa. Limo si bodoh itu, kayaknya masih nggak tahu apa-apa. Nanti kalau dia sadar perusahaan sudah pindah tangan, semua hartanya jadi milikku. Lihat dia masih bisa sombong apa enggak. Hebat sekali, Man. Kita akhirnya bisa berada bersama secara terbuka. Nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Feng, beberapa hari lagi kita nikah ya. Aku mau adakan pesta pernikahan yang meriah. Oke, sayang, apapun yang kamu mau, pasti aku turuti. Ayo, kita rayakan. Kamu mau makan apa? Enggak, pulang ke rumah dulu. Sekarang Limo lagi kerja buat Soal kamu. merayakan, pulang ke rumah kan lebih asyik? Oh, terserah kamu. Kalau gitu, ayo kita pergi. Limo, hari-hari indahmu sudah berakhir. Segala yang kamu punya, sekarang semuanya milik. Bos sudah konfirmasi, ada di dalam. Baru saja masuk. Sudah jelas rekamannya, dari mereka pulang, sampai berpelukan masuk kamar. Seluruh prosesnya terekam jelas. Tunggu aku di sini. Sayang, kamu di rumah? Sayang, Kenapa Limo pulang? jangan biarkan dia masuk. Aku pulang ambil beberapa baju. Mau pakai baju apa lagi? Cepat sembunyi. Sayang, kamu di dalam? Sayang, tunggu sebentar ya. Aku lagi ganti baju. Sayang, kamu baik-baik saja? Apa kamu jatuh? Cepat buka pintu, sayang. Aku baik-baik saja. Jangan masuk dulu. Bajuku belum ganti. Sayang, kamu beneran nggak apa-apa? Kok tadi aku dengar teriakan? Cepat buka, biar aku lihat. Sayang, salah dengar. Aku tadi tak sengaja nabrak lemari. Jadi kesakitan sampai teriak. Kamu buka pintunya. Biar aku lihat kamu cedera atau enggak. Nggak usah. Sayang, tunggu di depan pintu. Aku selesai bentar lagi. Ini bukan lantai 18. Hetai. Nggak ada tempat sembunyi. Cepat sembunyi di balik tirai. Sayang, Kok aku dengar suara laki-laki? Cepat buka pintu, biar aku lihat. Sayang, itu aku. Lagi nonton siaran langsung. Sayang, kamu biasanya kan nggak suka nonton siaran langsung. Tadi tetangga bilang, ada pria asing masuk ke rumah kita. Apa ada yang memaksamu? Aku akan telepon polisi sekarang untuk menyelamatkanmu. Karena kamu nggak mau buka pintu. Aku akan bikin masalah besar.
Sayang, Kamu nggak apa-apa? sayang. Aku kan udah bilang nggak apa-apa. Barusan kamu ketok pintu, bikin aku kaget. Jadi aku tak sengaja nabrak. Nabrak? Nabrak di mana? Nabrak lutut. Aduh, sakit banget sayang. Sekarang antar aku ke kamar. Pijitin yang enak dong. Oke, aku ambil baju dulu. Tunggu di kamar. Wah, jangan dong. Aku mau kamu sekarang juga. Yang baik dong. Hi. Sayang. Bau apa ini di dalam kamar? Kok jendelanya nggak dibuka? Nggak ada apa-apa kok sayang. Kamu aja yang salah cium bau. Ayo kita masuk kamar. Oh ya? Kalau gitu aku buka jendelanya, biar ada angin. Jenggen. Sayang, jangan buka jendela, aku dingin. Tunggu di kamar. Aku buka jendela. Sebentar lagi aku olesin obat. Mo. Sekarang kamu nggak peduli sama aku sama sekali. Aku minta kamu pijitin, cuma sebentar. Kamu malah maksa buka jendela buat apa sih? Sayang. Dulu aku juga selalu perhatian sama kamu. Tapi nggak pernah bisa dapat balasan tulus darimu. Maksud kamu apa? Lalu maksud. Suman. Kamu harus jelaskan dong. Aku. Betul, aku sudah bersama Sumen. Kalian cerai saja. Sayang. Apa kamu dibohongi pria ini? Dia orang yang mengganggu Xiao Wei itu. Kalau kamu sudah tahu semuanya, kami juga tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Xiao Wei itu bukan keponakan Sumen. Dia cuma kami sewa untuk ikut main sandiwara denganmu. Kalian. Mo, ayo kita cerai. Selama bertahun-tahun bersamamu, aku sudah muak. Aku sarankan kamu lebih tahu diri. Ini lebih baik untuk kita semua. Sayang. Bisakah kita tidak bercerai? Perceraian ini sudah pasti. Di hidupku ini, aku hanya ingin bersama Kak Feng. Mo. Apa kamu masih laki-laki? Kalau laki-laki, jadilah tegas. Sayang. Kita sudah tanda tangani perjanjian pranikah. Kalau bercerai, kamu tidak akan dapat apa-apa. Aku akui, aku yang selingkuh duluan. Aku bisa keluar tanpa membawa apa-apa. Rumah ini kutinggal untukmu. Kalau perusahaan juga tidak mau? Mo. Kalau bukan karena kami sudah memindahkan perusahaan ke atas nama kami, Kamu kira. kami akan berani terang-terangan di sini. Melakukan hal seperti ini? Coba pikirkan baik-baik. Apa? Benar, aku sudah menyuruh Xiao Wei. Diam-diam pergi ke brankasmu. Mengambil dokumen perusahaan, dan memindahkannya atas namaku. Sekarang perusahaan ini hanya tinggal milikku dan Kak Feng. Benar. Kamu lebih baik bersikap baik. Rumah ini masih bisa kutinggalkan untukmu. Kalau tidak, kamu cuma bisa pergi tidur di lubang tembok. Hahaha. Baik. Aku pergi. Ayo pergi, sayang. Jahat sekali. Karena kamu sudah menghasilkan banyak uang. Jangan salahkan aku kalau aku tak berperasaan. Here. Mo, prosedurnya akhirnya selesai. Rumah jelek itu kutinggalkan untukmu. Mulai sekarang kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oh ya, lupa memberitahumu. Kamu sudah aku pecat. Besok ingat datang ke perusahaan, ambil laporan pengunduran diri. Benarkah? Cepat sekali tindakannya. Selamat ya, Direktur Su. Kenapa, ketakutan sampai bengong?
Liemo, kamu tamat. Mulai hari ini, kamu selain rumah jelek itu, tidak punya apa-apa lagi. Mungkin. Tapi Suman. Semoga kamu tidak menyesal atas perbuatanmu hari ini. Apa maksudmu? Maksudnya adalah. Semoga kalian suka hadiah yang kutinggalkan untuk kalian. Kita akan segera bertemu lagi. Apa maksudnya? Hadiah apa? Sion. Jangan khawatir, mari kita ambil surat nikah dulu. Nanti perusahaan ini jadi milik kita. Hello Busaman, kami sudah menerima kabarnya. Berikan pengumuman. Semua kepala departemen. Rapat di ruang konferensi besar saya. Ada hal penting yang akan saya umumkan. Baik, Bu Suman. Oh, ini Tuan Li. Pulang kerja pagi-pagi sekali. Rajin juga ya. Tapi kau sudah saya pecat. Ambil surat pemecatan di bagian personalia. Man, ngapain bicara panjang lebar sama karyawan biasa? Limo, kalau aku jadi kau, lebih baik tahu diri, bawa barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak, kalau sampai diusir, memalukan. Suman. Chinfong. Perusahaan ini, kau yakin sudah memegangnya dengan erat? Hitam di atas putih. Sekarang saya adalah penanggung jawab perusahaan. Kau cuma salah satu karyawan saya. Make it new. Bukan hal yang sulit kan? Oh ya? Kalau begitu, selamat ya. Semoga kau suka dengan hadiah besar dariku ini. Maksudmu apa? Sepertinya mereka akan segera tiba. Siapa bosnya bangsat? Keluar sekarang! Siapa sih bosnya? Keluar sekarang! Siapa sih bosnya? Keluar sekarang! Saya bos di sini. Kalian siapa? Berani-beraninya bikin onar di sini. Kamu bosnya ya? Kebetulan perusahaanmu ngutang ke perusahaan kami. Pokok plus bunganya total 53 juta. Kebetulan jatuh tempo hari ini. Bayar! 53 juta? Apa yang kalian omongin? Mana mungkin perusahaan kami ngutang ke kalian? Lihat, hitam di atas putih. Ada cap perusahaan kalian. Mau ngemplang ya? Ini benar. Pinjamnya pakai nama perusahaan kita. Ini tidak mungkin. Kamu, Liemo. Semua ini rencanamu untuk menjebakku. Saya sudah dipecat. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semuanya palsu. Ini semua dipalsukan. Ini palsu, palsu. Gue nggak peduli itu asli atau palsu. Kalau hari ini nggak bayar, jangan salahin gue nggak sungkan. Gempur tempat ini. Jangan digempur. Jangan digempur. Kami bayar. Bagus. Sekarang juga bayarnya. Uangnya mana? Cenau, saya nggak punya uang tunai sebanyak itu. Kasih tenggang waktu 3 hari. Cuma 3 hari. Tenggang waktu? Peraturan gue itu utang hari ini harus dilunasi hari ini juga. Nggak punya uang ya? Bro Dow. Ini kan area kantor. Nanti karyawan jadi ketakutan. Lu siapa sok ngatur? Nggak ada hakmu buat bicara. Saya cuma karyawan. Suami dari Ibu Su, kan baru saja mengambil alih perusahaan. Belum lama, kan? Mereka seharusnya masih punya banyak mobil, sama properti lainnya. Mungkin bisa buat bayar utang. Liemo. Diem Cow. Limo, kau menjebak kami. Iya, kalau gitu ganti pakai barang. Kalian berdua. Keluarin semua barang berharga yang ada di badan kalian. Gas. Jangan. Kamu mau apa? Mau apa? Tidak ada. Tunggu. Bro Dow. Ada kunci BMW, sama kartu bank. Tingnya berapa? Saya. Kalau nggak mau ngomong tangan lu bakal gua potong, gas. Jangan. Saya ngomong. Pengecut, denger ya. Barang-barang hari ini dulu buat bayar bunganya. Saya kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi, kalau uang 50 juta belum terkumpul, gue tenggelamin kalian buat makan ikan. APA, 50 juta, barang yang kalian ambil tadi.
Harganya aja udah lebih dari 10 juta. Itu cuma bunganya. 3 hari lagi gue ambil uangnya. Ayo pergi. Ha, kalian. Lee M.O. Maaf, siapa bos di sini? Perusahaan Anda punya pinjaman 30 juta. Sudah lewat jatuh tempo. Mohon segera ditangani. Ini. Tidak mungkin. Lee M.O. Kamu yang mengatur semua ini. Sekarang kalian adalah direktur hukum perusahaan. Perusahaan tidak bisa melunasi utang. Polisi yang akan menangkap juga kalian. Kak Mo, aku salah. Aku benar-benar salah. Semua diperintahkan oleh dia. Dia yang menyuruhku bekerja sama dan menipumu. Mencuri stempel perusahaan, mengalihkan perusahaan. Semua dia yang menyuruh. Kamu berani? Direktur Lee, aku benar-benar salah. Aku hanya sesaat tidak sadar. Dia ini wanita jahat. Yang merayuku. Pengecut. Dulu kamu bilang apa? Kalau kita bisa menjatuhkan Lee Mo, kita bisa bersama. Itu kan kamu. Maaf, membuat Anda melihat hal yang memalukan. Masalah utang perusahaan. Silakan berkomunikasi langsung dengan Direktur Su. Direktur Su, kami akan menagih utang sesuai hukum. Harap segera selesaikan tunggakan ini. Jika tidak, kami akan mengajukan pembekuan aset perusahaan dan mengajukan gugatan. Sekarang boleh masuk. Hackley, apakah Bapak yang menelepon polisi? Ada yang diduga melakukan pemerkosaan. Ya, tersangkanya ada di sini. Bukan aku. Dia yang menyuruh. Bukan aku. Ada buktinya? Dia bisa menjadi saksi. Pak Polisi. Shinfeng di kantorku. Melakukan pelecehan pada keponakan perempuanku. Semua karyawan bisa menjadi saksi. Dan, aku punya rekaman CCTV. Lin Wei, kau benar-benar pengguna. Seharusnya aku tidak percaya padamu. Buktinya sudah jelas. Shinfeng, kau diduga melakukan pemerkosaan. Ikut kami, untuk membantu penyelidikan. Tidak, Direktur Lee. Director Lee. Aku benar-benar tahu salahku. Kumohon, kasihani nyawaku. Aku bisa ceritakan semua yang dia lakukan. Semuanya. Aku bisa menebus kesalahanku. Kumohon, kasihani nyawaku. Aku tahu semua yang kalian lakukan. Aku tidak butuh. Bapak Polisi, tolong tunggu sebentar. Pak Lee, ada yang mau ditambahkan? Bapak Polisi. Kalian melupakan satu orang. Lee M.O. Kau berani berniat memenjarakanku? Kalau ibumu tahu, anaknya sendiri memasukkan istrinya ke dalam penjara. Menurutmu, bisakah dia menerima pukulan seperti ini? Sudah kuberi banyak kesempatan. Sekarang kau masih berani mengancamku? Lin Wei. Kamu ceritakan pada Bapak Polisi. Bagaimana Sumen mencuri stempel perusahaan, Menipumu. dan mengalihkan aset perusahaan. Bapak Polisi, saya bersedia menjadi saksi. Sumen menyuruh saya mencuri stempel perusahaan dari brankas Direktur Lee untuk memalsukan dokumen dan mengalihkan perusahaan atas namanya. Dia juga berjanji memberi uang untuk menyelamatkan ayah saya dan memaksaku bekerja sama menjebak Direktur Lee. Lin Wei, jangan lupa. Siapa yang membayar biaya pengobatan ayahmu? Ku beritahu, kalau aku masuk penjara, ayahmu juga tidak akan selamat. Kau yang mengancamku dengan ayahku? Tapi sekarang, saya sudah memilih jalan yang benar. Sumen. Kalau saja kau lebih awal memperhatikan ayah Lin Wei, kau akan menemukan. Aku sudah memindahkannya ke rumah sakit lain. AP. Bodoh.
Kamu bahkan tidak tahu kalau aku sudah memindahkan ayahnya ke rumah sakit lain. Kamu tidak tahu apa-apa. Kalau bukan karena paman, papaku sudah tidak ada. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, tidak akan menunggu sampai sekarang. Pak polisi, mohon bawa mereka pergi. Masalah selanjutnya akan aku serahkan pada pengacara untuk berkoordinasi langsung dengan kalian. Ini sudah tugas kami. Chen Feng, kamu diduga melakukan pemerkosaan dan membantu mencuri aset perusahaan. Ada keberatan lagi? Aku mengaku, aku akan mengatakan semuanya. Semua ini dia. Suman. Diala Delangnya. Jiayong Mencari Lin Wei. Semua ini atas perintahnya. Aku juga dipaksanya. Aku bisa menyerahkan semua catatan transfer dan riwayat chat. Dasar tidak berguna. Aku buta mata sampai mau sama kamu. Suman. Kamu sendiri yang bodoh, masih mau menarikku ikut. Ibu Su, Anda diduga mencuri aset perusahaan, memalsukan dokumen, dan mengalihkan aset secara ilegal. Anda juga perlu ikut kami untuk menjalani penelitian. Aku tidak mencuri. ICU Liemo. Dia yang sudah menyiapkan jebakan dan menjebakku. Stempel perusahaan adalah kamu yang menyuruh Lin Wei mencurinya, benar, kan? Itu kemauannya sendiri. Demi uang, dia bisa melakukan apa saja. Semua yang kalian katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Sekarang ikutlah kami. Lepaskan aku. Bos, urusan dengan bank dan perusahaan pinjaman sudah selesai ditangani. Bagaimana dengan proses di pengadilan? Chen Feng dan Suman sudah mengaku bersalah. Bukti-bukti terkait sudah semua diajukan. Pengacara sedang berkoordinasi. Perkiraannya bulan depan akan sidang. Baik, silakan keluar. Pak, berapa lama hukuman untuk Suman dan Chen Feng? Apa yang mereka berdua lakukan? Bukan cuma 1-2 hal. Cukup untuk mereka tinggal di dalam 10-8 tahun. Lalu aku. Jangan khawatir. Kamu dipaksa. Sudah aku tangani. Ayo, bangun. Aku sudah memanggil dokter terbaik untuk mengoperasi ayahmu. Perawatan selanjutnya juga akan aku tanggung. Tenang saja, apa yang aku janjikan pasti akan kulakukan. Kedepannya, hiduplah dengan baik. Jangan mengambil jalan yang salah. Aku mewakili ayahku. Terima kasih, Pak. Masih menyebut Pak? Baiklah. Pergi lihat ayahmu. Kondisi pasien membaik dengan sangat baik. Rencana perawatannya sangat sukses. Tinggal diamati 1 minggu lagi, baru bisa pulang. Selanjutnya cukup periksa rutin saja. Pakli. Terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, nyawa saya ini sudah. Xiaowei demi aku. Ayah, semuanya sudah berlalu. Sekarang semuanya sudah baik. Pak, tenang saja. Fokuslah sembuh. Semua biaya pengobatan sudah saya lunasi. Setelah keluar dari rumah sakit juga tidak perlu khawatir. Ini bagaimana caranya kami membalas budi Bapak? Pak. Xiao Wei sudah banyak membantu saya. Dia sendiri yang memilih jalan yang benar. Xiaowei. Sekarang perusahaan perlu berkembang. Apakah kamu mau kembali? Fokus menjadi asisten saya. Belajar dari awal. Saya mau, saya pasti akan belajar dengan giat. Xiaowei. Harus sungguh-sungguh mengikuti Pak Li. Balas budi baiknya. Iya, ayah, tenang saja. Pak Li, ini struktur departemen setelah direorganisasi dan daftar personel. Silakan Bapak lihat.
Selain itu, perusahaan dalam penempatan SDM dan teknologi sudah melakukan penilaian ketat. Perusahaan sedang semakin masuk ke jalur yang benar. Kerja bagus. Terkadang setelah kehancuran, barulah benar-benar kehidupan baru. Bapak yang memberi saya kesempatan hidup baru. Bukan kamu sendiri yang meraihnya? Sabakla, Assistant Lin. Sia, Kak Ling.